Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran materi fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kurban dan akikoh dan juga menyembelih. Saya harap tugas yang kemarin saya berikan segera dikumpulkan. Barang siapa yang belum mengumpulkan maka silakan dikumpulkan, karena itu akan mempengaruhi nilai yang ada di rapot kalian. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jual beli. Jadi jual beli merupakan kegiatan yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah jual beli, di luar rumah jual beli, bahkan di sekolah ada transaksi jual beli. Lah, sebelum jauh kita membahas mengenai jual beli, maka kita terlebih dahulu akan membahas mengenai pengertian jual beli. Jual beli itu merupakan secara bahasa itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu al-bai'u, yang artinya adalah tukar menukar. Itu secara bahasa jual beli itu artinya adalah tukar menukar. Secara istilah, yang namanya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafadz ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Jadi yang namanya jual beli itu merupakan pertukaran harta dengan harta yang lain dengan menggunakan lafadz ijab qabul dan juga menggunakan aturan-aturan tertentu sebagaimana yang diatur oleh agama. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai pengertian jual beli. Jadi jual beli itu adalah tukar menukar. Tukar menukar suatu barang dengan barang yang lain. Kalau pada zaman sekarang ini tukar menukarnya menggunakan uang. Uang ditukar dengan makanan, uang ditukar dengan barang, uang ditukar dengan pakaian, uang ditukar dengan barang-barang yang lainnya. Jadi tukar menukar barang dengan menggunakan syarat dan ketentuan tertentu itu disebut dengan jual beli. Lah, yang namanya segala bentuk kegiatan dalam agama atau segala sesuatu hal yang diperbolehkan dalam agama itu pasti mempunyai hukum dan dalilnya. Apa hukum jual beli? Hukum jual beli dalam agama adalah mubah. Apa itu mubah? Sesuatu yang boleh dikerjakan dan juga boleh ditinggalkan tanpa ada efek hukum apapun. Sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahul bai'a wa harama riba. Sungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Jadi hukum jual beli apa? Mubah. Mubah itu apa? Kalau kalian melaksanakannya tidak apa-apa, meninggalkannya juga tidak apa-apa, tidak ada efek apapun. Nah, itu yang disebut dengan mubah. Namun sesuatu yang mubah itu juga dapat berubah hukumnya menjadi hukum yang lain, seperti haram, kemudian sunnah, kemudian makruh, bahkan jual beli itu bisa menjadi sesuatu yang wajib. Nah, jadi asal atau hukum asalnya, hukum pertamanya jual beli itu adalah apa? Mubah. Namun sesuatu yang mubah bisa berubah-ubah hukumnya sesuai dengan kondisi yang ada. Lah itu hukum dan juga dalil dari jual beli.
Lah ini ada rukun, ada syarat. Jadi jual belikan. Kemudian selanjutnya syarat dari alat yang digunakan untuk tukar menukar. Yang pertama, harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Jadi jual beli itu harganya harus sepakat. Jangan sampai pihak A, pihak penjualnya ngasih harga 10.000, tapi pihak pembelinya cuma bayar 9.000. Nah di situ kan masih belum terjadi kesepakatan. Kalau masih belum terjadi kesepakatan, maka jual belinya belum sah sampai terjadi kesepakatan. Yang pertama, harganya harus disepakati bersama. Kalau 10.000 ya 10.000, kalau 9.000 ya 9.000. Kalau tidak sepakat maka tidak sah jual belinya. Kemudian yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Lah, jadi kalau misalkan jual beli itu uangnya harus diserahkan langsung ketika itu. Misalkan jual beli makanan, beli ayam geprek misalkan harganya 10.000. Ya ketika itu juga nilai kesepakatannya, uang yang dipergunakannya itu harus diserahkan pada saat itu juga. Jangan sampai ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu bukan jual beli namanya, tapi hutang piutang, bukan masuk jual beli. Kalau jual beli itu uangnya harus ada. Kalau dicicil itu bukan jual beli, tapi itu namanya kredit. Nah, jadi kalau jual beli itu uangnya harus diserahkan secara langsung ketika mendapatkan barangnya. Kemudian yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Jadi kalau misalkan jual belinya itu barang dengan barang, misalkan saya punya mobil, saya ingin tukar dengan 5 sepeda motor. Lah itu harus sama-sama barang yang sama-sama ditukar itu harus barang yang halal, jangan sampai barang yang haram. Jangan sampai barang karena mencuri jual beli. Misalkan mobil curian dengan sepeda motor yang di dealer misalkan. Lah itu kan nggak boleh. Karena mobilnya ini merupakan mobil yang haram. Karena apa? Karena didapatkan dengan cara mencuri. Itu yang tidak boleh. Nah, selanjutnya yaitu ijab qabul. Apa yang paling utama? Ijab qabul itu apa? Ijab qabul itu namanya serah terima. Penjual mengatakan saya jual, pembeli mengatakan saya beli. Ataupun tidak menggunakan kata-kata, jadi langsung barangnya diambil, uangnya dibayar. Sebagaimana di Indomaret. Kalau di Indomaret kan biasanya harga kasirnya langsung bilang 10.000 gitu kan. Kita langsung ngasih uang. Kasirnya ngasih barang tanpa ada kata-kata. Lah itu juga bisa dikatakan jual beli. Artinya apa? Ijab qabul itu adalah serah terima. Jadi sang penjual sudah ikhlas menjualnya, sang pembeli juga sudah ikhlas menerima. Jadi keduanya sudah saling rela, saling ridho, saling menerima. Lah ini yang dinamakan ijab qabul. Lah yang paling penting ketika serah terima ini keduanya harus rela, harus ridho. Ar-ridho bir-ridho. Nah, tidak boleh salah satunya belum rela, kemudian yang satunya lagi sudah rela. Akhirnya dipaksa, tidak boleh. Keduanya harus rela. Kalau tidak rela, tidak ada kerelaan di antara keduanya, maka tidak sah jual belinya. Jadi jual beli yang paling utama itu keduanya harus ridho dan rela. Kalau tidak ridho, tidak ikhlas, tidak rela, maka jual belinya tidak sah. Jual beli yang sah adalah jual beli yang sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Jadi rukunnya terpenuhi. Apa saja rukunnya? Tadi ada 4. Ada penjual dan pembeli. Ada barangnya. Ada alat tukarnya. Ada ijab qabulnya. Dari keempat itu kan ada syarat-syaratnya. Syarat penjual apa? Syarat pembeli apa? Syarat barang yang diperjualbelikan itu apa? Lah kalau itu sudah dipenuhi semua, maka jual belinya itu dianggap sebagai jual beli yang sah. Contohnya apa? Contohnya jual beli makanan. Ada penjual dan pembeli, ada barangnya, ada uangnya, kemudian ada serah terimanya. Lah di situ maka jual belinya bisa dikatakan sebagai jual beli yang sah. Kemudian yang kedua ada jual beli yang dilarang. Apa jual beli yang dilarang itu? Jual beli yang dilarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya.
Contohnya, jual beli ada penjual dan pembelinya, ada barangnya, ada alat uangnya, ada serah terimanya. Tapi barang yang diperjualbelikan ini tidak memenuhi syaratnya. Misalkan di situ salah satu syaratnya barangnya harus suci dan tidak boleh barang haram. Maka apabila memperjualbelikan barang haram, maka jual beli tersebut termasuk jual beli yang dilarang dalam agama. Contohnya apa? Contohnya seperti tadi, jual beli narkoba, jual beli barang curian, jual beli minuman-minuman keras, jual beli daging babi, itu tidak diperbolehkan dalam agama karena tidak memenuhi syaratnya. Jadi jual beli yang dilarang adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan juga syaratnya, dan itu yang dilarang dalam agama. Kemudian yang ketiga, ada jual beli yang sah tetapi dilarang dalam agama. Maksudnya apa, Pak? Jual beli itu sudah memenuhi syaratnya, tetapi mungkin dilakukan dalam keadaan tertentu sehingga dilarang dalam agama. Contohnya jual beli ketika sholat Jumat. Jual Jumat itu kan wajib, tetapi di situ orangnya tetap kekeh melaksanakan jual beli. Syarat rukunnya sudah dipenuhi, syaratnya sudah dipenuhi, tapi waktunya kurang pas, yaitu ketika sholat Jumat. Padahal ketika sholat Jumat waktunya itu dilarang untuk jual beli, karena waktu sholat Jumat itu diwajibkan bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat Jumat, sehingga jual beli yang demikian ini tetap sah jual belinya, tetapi dilarang dalam agama. Baik, mungkin itu cukup sekian beberapa hal mengenai yang namanya jual beli yang ada dalam agama. Oleh karena itu, silahkan dipahami penjelasan yang saya jelaskan tadi. Dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan datang, yaitu mengenai khiyar. Khiyar itu artinya memilih barang. Nah, itu jangan sampai untuk tidak dibaca. Silakan dibaca di materi yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.